Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita beribadah dan hanya mengejar pada kuantitas saja, maka itu adalah perilaku yang tentu tidak sesuai dengan hikmah dari syariah, esensi dari sebuah ibadah. Ulama menyebutkan ada 3 sebab mengapa biasanya kita terjebak pada selalu mengejar untuk kuantitas. Yang pertama adalah biasanya termotivasi karena hadis-hadis yang banyak menjanjikan pahala. Contoh dalam Al-Quran, alif lam mim laisa harfan, kata Rasulullah. Alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga kalau kita merenungi hadis-hadis tersebut, kita akan termotivasi hanya pada kuantitas saja, seolah-olah seperti itu. Sebab yang kedua adalah kita terbiasa tidak menghadirkan kekhusyuan sehingga itu menjadi kebiasaan. Dan ini jika dibiarkan, tidak diingatkan masalah esensi dari ibadah itu, akan menjadi kebiasaan. Dan karena dalam hukum fikihnya sama-sama sah, ya kan? Orang beribadah berjamaah sama, satu baris, ya kan? Tapi bisa jadi pahalanya berbeda-beda orang dalam satu baris itu. Sebab yang ketiga adalah karena kita biasanya puas dengan capaian angka tertentu, sehingga yaudah, nggak perlu lagi, ya kan? Atau kita mentargetkan puasa ini 10 kali khatam. Ketika kita sampai pada 10 itu sudah kita puas. Padahal esensinya bukan seperti itu. Oleh karena itu, kita harus menyeimbangkan dengan usaha atau memaknai esensi dari ibadah itu. Karena banyak sekali hadis-hadis dari dalil menyebutkan bahwasanya esensi ibadah itulah yang harus dikejar. Contoh, dalam berpuasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Jika kita tak paham esensi itu, yang terjadi adalah berlaku hadis Rasulullah, rubba shaimin, seorang yang berpuasa laisa hadduhu minas shiyami al-ju' wal 'atas. Dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sebagaimana orang qiyam tidak mendapatkan bagian kecuali hanya seperti begadang. Itu makna ketika contoh diantaranya kita kehilangan esensi. Hadis yang lain menyebutkan bahwasanya Rasulullah melarang Abdullah bin Amr bin Al-As ketika itu dilarang untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Alasan Rasulullah adalah la yafqahuhu man yaqra'uhu fi aqalli min 3. Tidak akan orang memahami Al-Quran itu dihatamkan sekaligus kurang dari 1 bulan, kurang dari 3 hari, ya. Oleh karena itu ada larangan cepat-cepat mencapai target, nggak boleh. Karena itu pernah dilakukan Rasulullah melarang Abdullah bin Amr bin Al-As. Banyak lagi hadis-hadis yang lain menyebutkan bahwasanya esensi dari ibadah itu bukan kuantitas. Dalam Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, ayat afala yatadabbarun Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya esensi itu jangan sampai hilang. Karena kalau itu hilang, berarti kita tidak mendapatkan kebaikan, ya. Yang kita inginkan adalah tentu kuantitas dan kualitas. Tidak menjadi sebuah alasan bagi kita, wah, saya ingin 1 kali sajalah khatam Al-Quran, yang penting dengan tadabbur. Jadi alasan malas-malasan, tidak, ya kan? Tidak demikian, ya kan? Tetapi kita berusaha, yang pertama adalah ihsan terlebih dahulu, memperbaiki terlebih dahulu, lalu kemudian kita berusaha memperbanyak setelah itu. Oleh karena itu, kalau kita melakukan 2 hal itu, maka kita akan mendapatkan 2 kebaikan sekaligus. Insya Allah pada Ramadan ini saya tetap mengingatkan bahwasanya kita tetap di rumah, ibadah di rumah, dan ikuti himbauan pemerintah, dan Ramadan bersama keluarga untuk berkhidmat kepada sesama. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.